Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan uji kompetensi inti atom dan radioaktivitas ya. Part 2, part 1 sudah kemarin. Mulai dari nomor 13 soal ganjil. Acuan kita adalah fisika kelas 12 inti atom dan radioaktivitas. Kalau kemarin kan acuan kita adalah teori atom ya, beda ya. Kalau kemarin teori atom yang ini. Teori atom part 1 2. Kalau yang sekarang adalah inti atom dan radioaktivitas part 1 2. Oke, kita mulai dari nomor 13 dengan acuan buku ini. Hasil peluruan radioaktif yang tidak dapat disimpangkan oleh medan magnet. Jadi yang tidak dapat disimpangkan oleh medan magnet adalah, Anda sudah tahu bahwa sinar radioaktif itu ada 3 ya. Ada sinar alfa. Sinar alfa itu adalah partikel inti helium dengan massa 4 dan muatannya ini plus 2 ya. Kemudian ada beta, partikel sama dengan elektron. Muatannya min 1, masanya kira-kira 0. Bukan 0 ya, mendekati 0 ini. Dan ada gamma, masanya 0, muatannya juga 0. Karena itu sebetulnya ini lebih sering ini disebut sinar. Ya, karena sinar itu seakan-akan dia tidak punya massa. Ya. Nah, sinar beta ini dan sinar alfa ini lebih umum disebut partikel. Kenapa? Karena dia punya massa masih ya, punya massa. Oke. Kalau Anda belajar ya dari buku ini, di sini ada gambar, Anda bisa lihat di halaman 430 ya. Jadi halaman 430 ini. Ini ada percobaannya ya. Saya tidak menggambar, saya hanya menjelaskannya nanti. Jadi di sini ada gambar ya. Ini ada medan magnet ya. Jadi medan magnet ini kira-kira seperti ini. Ini utara, yang ini selatan. Sehingga dia akan menghasilkan medan magnet arahnya dari utara ke selatan seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada kotak timbal sebagai sumber radioaktif ya. Di sini ada sumber radioaktif. Dia akan mengeluarkan sinar ke arah sana. Nah, kemudian diamati sinar ini. Ternyata yang pertama itu dia lurus. Sama sekali tidak dibelokkan. Ya. Nah, Anda sudah tahu di fisika bahwa ini kan ada kecepatannya ya. Partikel ini punya kecepatan. Kemudian ada medan magnet. Anda sudah tahu kan ada gaya Lorentz. Ya. Kalau dia punya muatan. QVB ya. QVB aja sih karena sudutnya 90 kan. Ini arah V ya. Jadi kalau Anda lihat ini arah V, ini arah B. Jadi sudutnya 90. Ya harusnya kan sinus theta ini. Tapi tetanya 90. Jadi anggaplah sama dengan 1. Jadi nggak ada. QVB. Ya. Sehingga kalau dia punya, di sini kita lihat V-nya nggak 0 ya. V-nya nggak 0. Ini ditembakkan dengan suatu kecepatan tertentu. Medan magnetnya juga tidak 0. Nah, jadi kalau gaya Lorentz-nya 0, kan ini tidak dibelokkan kan? Kalau tidak dibelokkan berarti tidak ada gaya dia alami. Maka tentu muatannya yang 0. Nah, partikel yang muatannya 0 inilah yang disebut dengan partikel gamma. Jadi sinar yang tidak dibelokkan ini adalah gamma karena dia tidak punya muatan. Ya. Nah, kemudian ada partikel yang dibelokkan tapi sedikit saja. Ya. Ini. Apa artinya? Kita lihat. Partikel ini bermuatan apa? Positif atau negatif? Ya, kita lihat gaya Lorentz ya. Kecepatannya ke sana. Ini kecepatan ini. Ya. Medan magnetnya ke sana. Jadi tangan saya robohkan begini. Ya toh? Ya. Seperti ini. Jadi kalau ini sebetulnya begini. Posisinya begini ini. Nah, ini adalah kecepatan. Ini adalah kecepatan. B-nya ini. Jadi kalau Anda lihat, kalau muatan positif, gaya Lorentz-nya ke kanan. Ya. Jadi untuk muatan positif itu gaya Lorentz akan ke kanan. Ya, ini untuk muatan positif. Sedangkan untuk muatan negatif, gaya Lorentz-nya akan ke kiri. Ya.
berlawanan dengan aturan tangan kanan. Sehingga yang dibelokkan ini pasti muatannya positif. Kemudian yang satu lagi itu dibelokkan juga, tapi sudutnya lebih besar. Ini sudutnya kecil kan, segini. Ini sudutnya lebih besar. Nah, yang Anda lihat sudut ini kan lebih besar dari ini. Ya, ini pasti muatannya negatif. Nah, inilah yang disebut dengan partikel beta atau sinar beta. Ini adalah partikel alfa. Nah, dua-duanya dibelokkan, artinya dua-duanya bermuatan, cuman beta negatif, alfa positif. Itu dari situ. Kedua, kenapa alfa dibelokkan sedikit? Berarti masanya lebih besar. Anda lihat masanya 4 ya. 4. Sementara beta, kenapa dia disimpangkan? Karena dia ringan. Ya, Anda lihat aja elektronnya. Muatannya -1. Masanya mendekati 0. Ini bukan 0 ya, mendekati 0. Jadi sangat kecil. Anda sudah tahu kalau gaya kena ke benda yang ringan, dia akan lebih dibelokkan. Kira-kira seperti itu ya percobaan ini. Anda bisa baca di halaman 430. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang kita jawab hasil peluruan radioaktif yang tidak dapat disimpangkan. Jadi tidak dapat disimpangkan oleh medan magnet adalah partikel yang tidak bermuatan, yaitu sinar gamma. Ya. Jadi jawabannya sinar gamma. Kalau partikel beta dibelokkan nih ke kiri, simpangannya lebih besar. Ya. Partikel alfa dibelokkan ke kanan. Kalau utara selatan begini, kalau saya balik utara di sini, selatan di sini lain lagi. Jadi jangan dihafalkan ya. Kalau saya balik utara di sini, partikel alfa bukan dibelokkan ke kanan tapi ke kiri. Partikel beta bukan dibelokkan ke kiri tapi ke kanan. Jadi jangan dihafalkan. Pembelokan ini disebabkan oleh gaya Lorentz yang Anda sudah pelajari di bab sebelumnya waktu belajar medan magnet. Kita ke soal yang kedua, nomor 15. Radiasi X, Y, dan Z. Jadi ada sedikit kekeliruan di soal ini ya. Di soal ini Z ini berhenti di sini, harusnya terus ini. Ya, jadi ralat ya, diralat. Jadi mungkin kesalahan setting. Ini sinar X berhenti di sini, ini kertas. Sinar Y terus, dia berhenti di sini oleh timbal. Dan sinar Z, kertas ditembus, aluminium dia berhenti. Nah, pertanyaannya X, Y, Z ini bagaimana alfa, beta, gamma? Nah, ini Anda bisa baca di halaman 431. Ya, jadi ini Anda bisa baca di halaman 431. Ada percobaannya ya. Ini diselipkan di sini. Jadi diselipkan, kalau Anda baca halaman 431 ya. Kira-kira percobaannya seperti ini ya. Ya, tentu percobaan ini dilakukan dengan hati-hati ya. Ya, ini ya. Kalau Anda perhatikan ini adalah kertas aluminium setebal 3 mili dan timbal setebal 3 cm. Nah, kertas itu disisipkan. Jadi ini sumber radioaktif di sini. Ini kertas misalnya disisipkan di sini. Kemudian nanti hitungannya dilihat pada pencacah, ya, alat penghitung tabung Geiger ya. Geiger-Müller disebutnya, Geiger-Müller. Kalau angka di sini tinggi, berarti sumber radioaktif ini sangat aktif. Ketika di sini diselipkan kertas, bacaannya berkurang, tapi berkurang sedikit. Nah, itu kenapa? Karena di sini sinar alfa, ya, sinar alfa ini daya tembusnya paling lemah, ya. Jadi sinar alfa ini daya tembusnya paling lemah. Ya, dia bisa diberhentikan oleh kertas kuarto ini, kertas seperti kertas kuarto ini. Ya, yang berkurang. Kemudian kalau sinar beta, saya urut aja ini ya. Kalau sinar beta, kertas bisa ditembus. Nah, ketika di sini disisipkan aluminium setebal 3 mili, maka hitungan dari tabung itu berkurang lagi. Nah, itu karena sinar beta diserap. Kemudian terakhir di sini ada timbal. Timbal itu Pb ya, kalau di kimia. Setebal 3 cm. Nah, sinar yang ketiga ini, sinar gamma, daya tembusnya yang paling besar. Itu akan berhenti di sini. Jadi kalau dimasukkan timbal, hitungannya jauh lebih kecil. Ya.
itu menyatakan tentang penyerapan dari bahan. Kertas ini bisa menyerap sinar alfa. Aluminium bisa menyerap sinar beta. Dan timbal ini akan menyerap sinar gamma. Ya, jelas ya. Jadi Anda lihat daya tembus ya. Jadi kalau kita cerita daya tembus sinar radioaktif, itu adalah kalau kita mulai dari sinar yang paling kecil, gamma, alfa, beta. Iya benar, alfa daya tembusnya paling kecil. Dia akan lebih kecil dari beta dan lebih kecil dari gamma. Ini kertas bisa diberhentikan oleh kertas. Ini bisa diberhentikan oleh aluminium setebal 3 mili. Dan ini hanya bisa diberhentikan oleh timbal setebal 3 cm. Karena itu orang yang kerja di radioaktif itu biasanya diberi pelapis timbal, ya, supaya radioaktif tidak bisa mengenai badannya. Oke, jadi kalau Anda lihat di gambar ini, sinar X ini adalah yang daya tembusnya paling kecil, ya, adalah alfa. Jadi alfa. Ini udah salah ya, tinggal A atau B. Sekarang Anda lihat Y. Y tembus terus dan hanya bisa diberhentikan oleh timbal. Berarti ini sinar yang daya tembusnya paling kuat, yaitu gamma. Dari sini jelas jawabannya B. Ya. Terakhir ini beta. Oke. Kita ke nomor 3, yaitu nomor 17. Pada proses peluruhan. Peluruhan itu artinya dia terurai ya, terurai. Jadi uranium 23892 meluruh menjadi thorium. Nomor masanya lebih kecil 234, nomor atomnya 90. Nah, Anda sudah tahu kalau peristiwa peluruhan inti atau reaksi inti, ya ini misalkan ada X, maka yang atas ini harus sama. Ini nomor massa ya, atau jumlah nukleon. Di sini 235, di sini 234, berarti di sini harus 4. Supaya sama, 238. Ini adalah jumlah proton. Di sini 92, di sini 90. Maka di sini harus 2. Sehingga sama kan, 92, 90 tambah 2. 235, 8, 234 ditambah 4. Kita katakan bahwa suatu reaksi inti, entah itu peluruhan inti atau reaksi ditembak inti, itu berlaku hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom. Jadi jawabannya X42. X42 itu Anda sudah tahu adalah sinar alfa, ya, sinar alfa ini. Partikel alfa ya. Jawabnya ini. Partikel alfa. Kalau beta Anda sudah tahu ya, elektron ya. Beta itu dilambangkan dengan partikel elektron. Muatannya -1, masanya 0. Kemudian ada lagi yang E+1 0, itu positron ya, disebut positron. Dan gamma 00. Ya, itu yang Anda harus hafal. Oke, mudah saja. Nomor 19, nomor yang keempat. Berdasarkan grafik peluruhan berikut, jumlah zat radioaktif setelah meluruh selama 1 jam adalah, ya, jadi berdasarkan grafik ini. Jadi grafik radioaktif ya, meluruh. Meluruh itu artinya dia terurai. Makin lama makin sedikit berarti ya. Ini adalah bisa N, ya. N itu jumlah partikel radioaktif ya. Terus jumlah inti, lebih tepatnya mungkin jumlah inti ya. Inti yang radioaktif kan, radioaktif itu kan ada di inti. Ya, kalau partikel nanti kesannya masih ada elektron kan di situ. Dan jumlah partikel itu Anda sudah tahu sebanding dengan massa. Jadi ini bisa juga massa inti radioaktif. Ya, massa inti radioaktif. Kemudian ini kalau diukur punya aktivitas. Jadi sumbu tegak ini bisa jumlah partikel atau jumlah inti, bisa massa inti dalam gram atau dalam SMA. Ini aktivitas radioaktif ya. Satuannya apa? Curie atau apa ya. Nah, ini adalah waktu. Ya. Gitu. Maka grafiknya itu akan berupa eksponensial. Ya. Jadi grafiknya itu akan eksponensial. Kenapa? Karena memang dia akan meluruh eksponensial. Jadi jatuh dengan cepat. Ya. Nah, misalnya kalau N, dia akan ini sama dengan N0. Ini N0. Ini adalah jumlah inti radioaktif ketika dia mati. Jadi umurnya masih 0.
umurnya masih 0. Kalau dia masanya masih pada saat 0, ya, masanya. Ya. Maksudnya masa waktu T-nya 0 ya. Jadi pada saat Anda amati itu. Atau aktivitas A0 ya. Semuanya 0. Keadaan awal. Kemudian dia akan turun. Nah, kalau Anda amati pada waktu tertentu tinggal separuh ya. Saya wakili aja N0. Di sini kebetulan yang ditanya jumlah zat radioaktif ya. Jadi saya wakili N0. Ini sisa setengah. Nah, supaya jumlah partikel radioaktif ini sisa setengah dari semula, dia perlu waktu yang disebut waktu paro. Jadi ini yang disebut dengan waktu paro. Kadang disimpulkan dengan T setengah. Ini adalah waktu paro. Ya, waktu paro, ada yang waktu paro. Jadi waktu yang ini. Waktu paro adalah selang waktu yang diperlukan agar suatu zat radioaktif masanya berkurang tinggal separuh dari semula. Ya, atau jumlah inti radioaktifnya, jumlah partikel radioaktifnya berkurang separuh, atau aktivitas radiasinya berkurang separuh. Jadi ini bisa setengah N0, bisa setengah M0, bisa juga setengah A0. Tergantung yang diamati apa. Itu. Nah, kalau Anda ambil lagi separuh dari ini, berarti 2T ya. Nah, ini umurnya gitu ya, ini 2T. Ini akan jadi separuh dari separuh lagi. 1/4 N0 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau waktu T ini kami katakan umur. Nah, ini kenapa eksponensial? Karena dia rumusnya memang eksponensial seperti ini. Jadi jumlah inti radioaktif yang tersisa setelah suatu selang waktu T adalah jumlah inti radioaktif mula-mula ya dikali E min lambda T. Lambda ini disebut dengan tetapan peluruhan. Nah, satuannya waktu, sekon min 1. Kenapa? Karena lambda ini sama dengan ln 2 per T. T ini waktu paro. Waktu paro kan, taruh kalau sistem internasional satuannya sekon. Maka kalau seper berarti sekon min 1 kan. Kalau ln 2 inilah yang disebut 0,693. Per T. Jadi lambda itu tetapan peluruhan. Itu adalah kebalikan dari waktu paro. Dia pembilangnya 0,693 atau disebut ln 2. Itu. Nah, kalau T ini Anda ganti waktu paro, T ini Anda ganti ya, selang waktunya Anda ganti waktu paro, maka persamaan ini berubah menjadi N sama dengan N0 setengah pangkat X. Ya, di mana X ini adalah T per T. Ya, X ini adalah fraksi ya. Jadi tidak punya satuan, fraksi. Hasil bagi antara selang waktu zat radioaktif itu disimpan atau disebut umur, ya, umur zat radioaktif. Berapa lama dia sudah disimpan dibagi waktu paro. Maka kalau ini kita sebut jumlah inti radioaktif sekarang, jumlah radioaktif sekarang ini adalah jumlah inti radioaktif sekarang. Ya. Sekarang, atau ada yang menyebut yang tersisa. Yang tersisa sekarang. Sekarang itu kan yang tersisa. Yang lainnya kemana? Sudah meluruh. Yang lainnya sudah meluruh. Ya. Hilang maksudnya. Kemudian ada juga yang menyebut jumlah inti radioaktif sekarang, jumlah inti radioaktif tersisa, ada jumlah inti radioaktif tertinggal. Sama itu. Kalau Anda pakai massa, berarti massa radioaktif, gitu, massa zat radioaktif sekarang, atau massa zat radioaktif yang tersisa, atau massa zat radioaktif yang tertinggal. Kalau Anda pakai aktivitas radiasi sekarang, ya, aktivitas radiasi sekarang atau aktivitas radiasi yang tertinggal. Ya, itu rumusnya. Oke? Nah, kalau Anda lihat gambar ini, mula-mula N0. Ketika dia berubah menjadi setengah N0, dia perlu waktu 10. Artinya apa? Waktu paronya 10 sekon. 10 menit. Ya, ini dirubah menit ya, bukan sekon. Di soal saya itu sekon, salah, ini menit. T
T-nya itu 10 menit. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ditanya bagaimana jumlah zat radioaktif setelah meluru selama 1 jam. 1 jam itulah waktunya. Ya, 1 jam itu yang T ini. Ya, kita akan pakai rumus ini. Nah, kita harus hitung X kan? X itu adalah T kecil per T besar. Ya toh? T kecilnya 1 jam itu kita jadikan menit karena satuannya harus sama, 60 menit. Jadi ini 60 menit dibagi 10 menit. Itu hasilnya 6. Jadi X itu tidak punya satuan. Nah, yang ditanya adalah jumlah zat radioaktif setelah meluru. Berarti yang tertinggal. Maka jumlah zat radioaktif yang tertinggal adalah 0. Jumlah zat radioaktif mula-mula yang ini. Waktu T-nya masih 0. Dikali setengah pangkat 6. Nah, setengah pangkat 6 itu 1/64 itu. Ya. 1/64. Ya, 1/64. Jadi jawabnya 1/64. Yang ini. Jumlah zat radioaktif setelah meluru berarti yang tertinggal. Ini jawabnya. Ya. 2 pangkat 6 itu kan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 8 kali 8, 64. Oke, kita sekarang ke soal yang terakhir. Nomor 21. Sisanya kita akan buat di part 3 dan part 4. Ya, mungkin ada 4 part supaya kita waktu kita tidak terlalu lama. Setelah 72 hari, iodium 131 yang memiliki waktu paro, jadi waktu paronya tahu ya, 8 hari, tersisa, nah ini lihat nih, tersisa sebanyak 4 gram. Berarti M itu, ya, massa yang tersisa. Yang ditanya apa? Massa awal unsur tersebut. Jadi yang ditanya itu M0. Tadi kan udah kita bilang, M itu kalau massa ya setengah pangkat X kali M0. Gitu kan ya? Gitu. M-nya tahu 4 gram. M0 ditanya, berarti kita harus hitung X. Ya. Nah, X itu apa? Waktu dibagi waktu paruh. Nah, waktunya diketahui kan? Setelah 72 hari. Jadi 72 hari sudah disimpan. Ya, itulah T. Ya. Itulah T ya. Jadi 72 hari. Maka X-nya adalah umurnya 72 hari dibagi waktu paruh 8 hari. Jadi 9. Jadi ini setengah pangkat 9. M0. Jadi M0-nya berapa? Berarti kali silang ya. 4 kali 2 pangkat 9. 4 kali. Kalau mau cepet nih hitungannya ya. 2 pangkat 9 itu kan. 2 pangkat 9 itu adalah 2 pangkat 6. Anda sudah tahu tadi ya. 2 pangkat 6 itu berapa tadi? 64. Kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Ya. 64 kali 8. Kan kalau kita ngali kan selalu angka belakang dulu yang kita dapat. 4 kali 8 berapa? 2. Jadi ini angka belakangnya 2. Ya. Tek, angka belakang 2. 4 dikali angka belakang 2. Hasilnya pasti angka belakangnya 8. Nah, kebetulan saya lihat tadi di sini angka 8 cuma 1. C. Jadi buat apa kita hitung capek-capek? Jawabannya C. Ya, kalau Anda hitung 4 kali 2 pangkat 9 ini, Anda akan dapat 2048. Ya, jadi kalau perkalian yang kita dapat itu adalah angka belakang. Ini angka belakangnya 0, 0, 0, 0. Yang 8 hanya 1. Gitu. Nah, kalau ada lagi 8, ya Anda lihat. Ya, kalau ada lagi 8, Anda tafsir. Mungkin yang nanti ada misalnya 528 misalnya. Ya tafsir aja 500 atau 2000 pendekatan. Misalnya 2 pangkat 9, Anda sudah tahu ini 64 kali 8 kan? Jadi 4 kali 64 kali 8. Hitung cepat. 4 kali 64 itu 200. 200 kali 8 1600-an gitu ya. Cepatnya gitu kan? 1600 lebih. Lah ini 528. Pasti salah. Jadi jawabnya C. Jadi ngitung itu ada tekniknya supaya cepat.
Jangan ngitung kayak anak SD, nanti ngitungnya yang lama. Oke, demikian 5 soal yang kita berikan pada part 2 ini. Ya, dengan judul Uji kompetensi inti atom dan radioaktivitas yang diambil dari buku ini. Ya, uji kompetensi soal ganjil. Buku ini sangat bagus dari segi teori maupun soal. Dengan membaca teorinya Anda pasti mau bisa membuat seluruh soalnya. Ya. Kemudian kalau Anda masih kurang, Anda bisa pakai buku penuntun belajar fisika ini. Ya, maka Anda akan memahami materi dengan baik. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video pembelajaran kami yang sudah cukup banyak ya, sekitar 600 lebih yang bisa menemani masa belajar Anda pada musim pandemi ini, sehingga Anda bisa menguasai matematik, fisika, kimia dengan baik, sehingga pada saatnya Anda bisa lulus undangan karena raport Anda bagus, ataupun kalau terpaksa harus menempuh ujian masuk perguruan tinggi dengan mudah Anda bisa kerjakan. Seperti yang pernah saya sudah lewati ketika saya di SMA. Cara belajar seperti ini. Ya, sekarang lebih banyak yang membantu Anda. Ya. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.